Kalau kita sudah menduakan Tuhan dalam hidup kita, kalau masih ada ilah lain dalam diri kita, kalau kita masih hidup di dalam kegaiban, hidup dalam masih dukun-dukunan, ini juga salah di mata Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kesehatan kepada kita. Dan saya percaya saudara-saudara yang sedang menonton renungan di pagi hari ini adalah saudara-saudara saya yang boleh bangun dalam keadaan sehat, keadaan sukacita, karena Tuhan akan terus memelihara kita dan akan terus menyertai kita. Saudara-saudara, seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Mari kita terima firman Tuhan ini untuk pertumbuhan iman kita. Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan bagi kita di dalam Keluaran pasal 32 ayat 7. Firman Tuhan tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya ketika saudara menonton renungan ini, awalilah dengan doa, dan ketika selesai mari awal dan akhirilah dengan doa. Saudara-saudara, setiap kita pasti tidak suka bila ada anak-anak kita bertingkah durhaka dengan kita. Jangankanlah dulu itu, dalam segi ucapan anak-anak kita saja yang tidak sopan, itu membuat kita orang tua menjadi marah, menjadi panas hati. Akibatnya, karena panasnya hati kita, karena kemarahan kita bisa menghukum mereka, anak-anak kita ini, dengan versi kita sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, tujuannya kita pukul, kita kasih hukuman untuk mendidik mereka, supaya mereka tahu kesalahan mereka dan mereka berubah dari kesalahan mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini adalah kisah bangsa Israel di tanah, di padang gurun. Pada masa itu Musa dipanggil Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima firman Allah, dan disampaikan itu kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, ternyata Musa sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu di sana belum pulang-pulang. Akhirnya karena ketidaksabaran mereka dan karena keraguan-raguan mereka tentang keadaan Musa yang akan terus memimpin mereka ke tanah perjanjian ini, maka mereka mulai berpikir panjang, mereka mulai berpikir kotor, dan memaksa Harun untuk menjadikan Allah bagi mereka. Karena apa? Musa sebagai pemimpin mereka tidak pulang-pulang. Barangkali dia sudah mati, itu pikiran mereka. Sebagai Harun yang tidak bijaksana itu, akhirnya dia mengiyakan keinginan bangsa Israel dengan membuat lembu emas. Dia suruh orang Israel itu untuk mengumpulkan emas-emas mereka, anting-anting mereka. Ketika dikumpulkan, dipahat, dan mereka menyembah patung itu. Dan saudara-saudara lihat di ayat 7 yang kita baca tadi, ini adalah pantauan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang telah lewat jalur. Allah melihat, Allah memantau kehidupan mereka. Walaupun Tuhan sedang berbicara kepada Musa di atas gunung, tetapi Tuhan terus memantau umatnya. Dan Tuhan melihat ternyata umat Allah, tanah orang Israel adalah orang yang telah rusak lakunya. Kenapa rusak lakunya? Karena mereka telah menyembah Allah lain, menyembah dewa. Dewa yang sudah mereka pernah lihat, yang pernah disembah oleh orang-orang Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, lihat kemarahan Tuhan meluap di pasal ini. Bahkan Tuhan sudah berbicara kepada Musa bahwa ia akan membinasakan umatnya yang telah bersifat tegar tengkuk ini. Dan jelas di pasal ini juga ada banyak orang yang akhirnya dibunuh, dihukum akibat
kedegilan hati akibat kejahatan mereka yang telah menduakan Tuhan dan menyembah ilah lain pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita harus belajar ini di pagi hari ini? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa menyembah dewa itu salah di mata Tuhan. Menduakan Tuhan merupakan kejahatan yang tidak diampuni. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, saudara-saudara yang terkasih, barangkali setiap orang yang hidup di dalam kegaib, ilmu hitam, yang senantiasa menyimpan mantra-mantra, kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, barangkali kita sudah tidak hidup di dunia ini. Kita sudah dibasmi, kita sudah dihukum dengan mungkin dibunuh kita. Itu hukuman bagi bangsa Israel yang akhirnya tidak menyembah Tuhan dengan benar. Karena ketidaksabaran mereka menduakan Tuhan. Mereka menyamakan Tuhan yang hidup itu dengan dewa, dengan patung. Ini yang salah. Dan Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini melalui kisah bangsa Israel, agar setiap orang percaya di masa kini juga menjauhkan diri dari hal seperti ini. Saudara, barangkali kita punya pengalaman. Apakah kita masih punya sandaran lain selain Tuhan? Apakah kita masih punya ilah-ilah lain dalam diri kita? Saudara-saudara, ini kesalahan, ini kejahatan jika hal itu masih kita terapkan dalam diri kita. Kalau kita sudah menduakan Tuhan dalam hidup kita, kalau masih ada ilah lain dalam diri kita, kalau kita masih hidup di dalam kegaiban, hidup dalam masih dukun-dukunan, ini juga salah di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang seperti itu adalah orang yang telah rusak lakunya, dan hukumannya adalah dibinasakan di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, barangkali kita tidak mau dibinasakan oleh Tuhan jika Tuhan menemukan kita menyembah ilah lain. Dan sebenarnya Tuhan pantau kita setiap hari. Tuhan pantau kehidupan kita. Sama siapa kita harus menyembah. Tuhan pantau kita. Tapi Tuhan ingin menghendaki kita supaya kita tetap menyembah Dia. Kenapa? Dia yang selalu mantau kita, Dia yang selalu menolong kita, Dia yang selalu melindungi kita. Saya percaya juga di pagi hari ini kita boleh hidup, kita boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu, karena anugerah Tuhan, mari kita ucapkan syukur kepadanya. Kita muliakan namanya, kita agungkan Dia atas kebaikannya, atas kemurahannya, atas belas kasihannya yang kita terima. Saudara-saudara, jauhkan diri kita dari sikap, dari tingkah laku yang sama seperti orang Israel. Karena ketidaksabaran mereka akhirnya menyembah ilah lain, membuat Tuhan mereka sendiri, dan mereka mengesampingkan Tuhan yang hidup yang selalu menyertai mereka siang dan malam. Jauhkan diri kita dari seperti itu. Untuk kita supaya lancar usaha kita, jangan sampai kita menggunakan mantra-mantra supaya lancar ekonomi kita, supaya lancar usaha kita, supaya bos kita percaya dengan kita. Kita menyimpan mantra-mantra, kita hafal semua, kita ambil ini, kita cari dukun supaya semuanya jalan. Saudara-saudara, orang Kristen tidak pernah hidup seperti ini. Prinsip orang Kristen adalah prinsip di mana kita harus tetap jalan. Jangan pernah hidup dengan prinsip dunia, tapi hiduplah dengan prinsipnya Tuhan. Di mana apapun keadaan kita, kita hanya mau serahkan hidup kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, Tuhanlah yang menentukan. Apapun keadaan kita, Tuhanlah yang berperkara. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat, dari karakter-karakter yang membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Namun Tuhan menolong kita supaya hati kita semakin dekat kepadanya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudara atas waktunya mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan dimuliakan. Selamat beraktivitas saudara, dan saya diberkati sepanjang hari. Selamat pagi. Shalom.